Di alam liar yang penuh misteri, di mana sinar mentari di atas pasir yang halus, sebuah kisah menarik mulai terurai dalam gerakan-gerakan gemulai. Langit menjadi panggung bagi pertunjukan yang tak terlupakan, dan di pusatnya, hewan belangkas memainkan peran utama, terikat oleh keindahan mereka, menyusuri lorong waktu yang penuh petualangan. Selamat datang di dunia yang dipenuhi dengan misteri dan pesona, di mana jejak hewan belangkas membentuk melodi yang tak terlupakan. Dunia laut menyimpan begitu banyak hewan-hewan yang menakjubkan. Salah satunya adalah belangkas. Belangkas atau horse crab adalah hewan yang memiliki bentuk menyerupai pelana kuda dengan kulit yang keras. Belangkas merupakan satwa purba dari bangsa Sivosura yang masih tetap bertahan hidup di dunia hingga saat sekarang. Belangkas masuk dalam famili Limulidae yang terdiri dari 4 jenis arthropoda, serta menempati perairan dangkal pada wilayah payau dan kawasan mangrove. Dari keempat jenis belangkas, hanya jenis Limulus polyphemus yang tidak dijumpai di wilayah perairan Indonesia. Limulus polyphemus merupakan jenis ketam tapal kuda atau belangkas yang berasal dari pantai timur Amerika, yang berbeda dengan 3 spesies belangkas lain yang menempati wilayah perairan Asia Tenggara. Karena sifatnya yang monogamus. Apa itu monogamus? Monogamus dalam bahasa Indonesia disebut monogami. Monogami ialah satu bentuk perkawinan yang melibatkan satu individu dan mempunyai hanya satu pasangan sepanjang hidup atau seumur hidup. Belangkas dijadikan sebagai simbol kesetiaan dan kelanggengan rumah tangga bagi pasangan suami istri di kalangan suku Jawa. Orang Jawa menyebut Mimi untuk yang berjenis kelamin jantan, dan Mintuna untuk jenis kelamin betina. Di wilayah perairan Indonesia, ada 3 jenis belangkas, yaitu belangkas besar Tachypleus digas, belangkas tiga duri Tachypleus tridentatus, dan belangkas padi Carcinospius rotundicauda. Dan sejak tahun 2018, 3 jenis belangkas tersebut dinyatakan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan penetapan ketiga jenis belangkas yang berada di wilayah perairan Indonesia sebagai jenis satwa dilindungi, maka pemanfaatan terhadap jenis belangkas tersebut dinyatakan sebagai aktivitas ilegal apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Sebelum ditetapkannya ketiga jenis belangkas sebagai satwa dilindungi, masih marak terjadi perdagangan baik untuk tujuan konsumsi maupun untuk pemenuhan kebutuhan biomedis yang dilakukan oleh masyarakat. Pengetahuan masyarakat awam terhadap jenis belangkas yang dilindungi masih minim, sehingga sering terjadi pengambilan dari alam. Sebelum tahun 2018, jenis belangkas yang dilindungi hanya Tachypleus gigas dan masyarakat awam tidak dapat membedakan jenis belangkas yang mereka tangkap tersebut. Apakah jenis dilindungi atau tidak? Di wilayah perairan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi terjadi penurunan populasi belangkas sebagai akibat kebiasaan penduduk lokal memakan belangkas dewasa. Strategi manajemen yang baik dan efektif dalam konservasi belangkas perlu segera disusun untuk mencegah satwa ini dari kepunahan. Belangkas merupakan hewan yang hidup di dasar perairan berpasir dan berlumpur. Hewan ini sering menggali substrat dengan ujung karapasnya, berjalan dengan kaki jalannya, dan terkadang berenang dengan menggunakan insang dayungnya. Spesies belangkas hidup di laut yang tenang atau muara sungai dengan dasar pasir berlumpur. Perlu diketahui, ada beberapa fakta unik dan menarik mengenai hewan ini. 1. Bukan keluarga kepiting. Ketika melihatnya, mungkin kamu berpikir bahwa belangkas adalah sebangsa kepiting, tapi nyatanya bukan.
Belangkas lebih dekat dengan keluarga arachnida, seperti laba-laba dan kutu, ketimbang kepiting. Ini dikarenakan mereka termasuk dalam kelas Merostomata, yaitu hewan-hewan yang memiliki kaki di dekat mulut. 2. Punya struktur tubuh yang unik. Belangkas menggunakan kaki-kakinya untuk membantu mereka bergerak. Di dekat dengan mulut, terdapat anggota tubuh yang menyerupai kaki, tetapi sebetulnya adalah penjepit yang digunakan untuk memindahkan makanan agar lebih dekat ke mulut mereka. Penjepit ini pula berfungsi untuk menghancurkan makanan agar lebih mudah dicerna. Tiga. Makanan favorit belangkas. Hidup di laut, belangkas punya makanan favorit, yaitu cacing laut, moluska, dan krustasea. Belangkas dewasa lebih menyukai makan hewan-hewan bivalvia, seperti karang-kerangan. Tetapi belangkas yang lebih muda cenderung suka makan cacing laut yang lebih mudah bermanuver. 4. Belangkas tidak berbahaya. Belangkas seringkali disalahpahami sebagai hewan yang berbahaya. Tidak heran, anggapan ini muncul karena bentuknya yang menyeramkan, padahal sesungguhnya belangkas tidak berbahaya sama sekali. Ekor belangkas yang disebut telson tidak beracun ataupun berbisa. Ekor yang mencuat ini digunakan untuk mengarahkan diri dan membalikkan diri jika mereka terjebak telantang. 5. Darah biru belangkas yang menyelamatkan dunia medis. Darah biru di sini bukan keturunan raja atau bangsawan, tapi memang warna darah mereka biru. Inilah yang menjadi keunikan tersendiri. Birunya darah belangkas disebabkan karena hewan ini tidak memiliki sel darah putih untuk membantu melawan infeksi. Sebaliknya, mereka memiliki amoebosit, yaitu sel kecil yang aktif menyerang patogen penyebab penyakit. Amoebosit yang terkandung dalam darah biru belangkas menyebar ke seluruh organisme. Tak heran jika darah belangkas dicari untuk pengobatan modern sejak tahun 1950-an. Ditemukan oleh seorang dokter di Johns Hopkins, amoebosit yang ditemukan di dalam darah belangkas digunakan untuk menguji keamanan vaksin dan obat-obatan lainnya. Lebih tua ketimbang dinosaurus. Belangkas merupakan hewan yang telah hidup di bumi sepanjang 450 juta tahun, yang berarti makhluk ini sudah lebih tua dan ada sebelum zaman dinosaurus. Belangkas telah selamat dari 3 kematian massal di bumi, termasuk Great Dying yang menyebabkan sekitar 96% makhluk laut punah. Fosil belangkas purba spesiesnya berbeda dengan spesies belangkas saat ini yang ditemukan tidak menunjukkan perubahan banyak selama 450 juta tahun apabila dibandingkan dengan belangkas yang ada saat ini. Belangkas merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Populasinya di alam mengalami ancaman kepunahan, diduga karena pencemaran perairan, degradasi habitat dan penangkapan berlebih. Terkadang, keindahan alam kita tersembunyi di balik kerapuhan dan ketidakberdayaan. Dalam perjalanan kita kali ini, kita telah menyingkap tabir kehidupan hewan belangkas, makhluk yang seringkali menjadi kunci keberlanjutan ekosistem laut. Melalui setiap detik perjalanan ini, kita telah merasakan getaran kehidupan mereka, keunikan ekologi, dan tantangan yang dihadapi. Seiring matahari merunduk di ufuk barat, mari kita bawa pulang pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan belangkas. Mereka tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kita sebagai penjaga bumi, memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehidupan ini, agar bisa terus berlanjut untuk generasi mendatang. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan video ini untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini, menemani langkah kita dalam upaya menjaga hewan belangkas. Saat kita berpamitan, mari kita bersama-sama mengukir jejak positif untuk masa depan bumi kita. Ingatlah, setiap tindakan kecil kita dapat menjadi batu loncatan besar dalam melindungi keberlanjutan alam. Sampai kita kembali bertemu di petualangan konservasi berikutnya. Jadilah pahlawan bagi hewan belangkas dan alam kita. Tetaplah bersama kami dalam menjaga kelestarian dunia ini. Sampai jumpa, teman-teman. Salam jajakan alam.